Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat dari saya Sari Apida Putri dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Perpajakan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya dengan tema pengurangan kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya melihat dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain sebagainya. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencangkup kekurangan materi, diantaranya pangan, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat, serta kekurangannya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Tingkat pendidikan yang masih rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, beban hidup keluarga, malas bekerja, serta keterbatasan sumber daya alam maupun modal menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Di antaranya, angka kematian yang tinggi, kriminalitas meningkat, akses pendidikan tertutup, pengangguran semakin banyak, dan munculnya konflik di masyarakat, di mana adanya rasa ketidakpuasan dan kecewa pada masyarakat miskin yang umumnya dilampiaskan dengan tindakan-tindakan anarkis yang juga bahkan menimbulkan konflik bernuansa sara di masyarakat. Tidak hanya masalah global, Indonesia sekarang yang sudah menjadi negara maju ikut menyumbang angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk atau 9,41%. Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami peningkatan pada Maret 2020 menjadi 9,78% atau sebanyak 26,42 juta orang. Bertambahnya kemiskinan disebut akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang mengganggu keseimbangan sektor ekonomi. Tercatat, persentase penduduk miskin Maret 2019 sebesar 9,41%, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Kepala Badan Pusat Statistik BPS mengatakan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengganggu ekonomi cukup luar biasa. Salah satunya terhadap kenaikan harga sembako, khususnya pangan pokok yang menjadi kebutuhan harian masyarakat. Lalu, bagaimana cara Indonesia untuk mengurangi kemiskinan terjadi saat ini? Pemerintah Indonesia menyiapkan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan, salah satunya dengan meningkatkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Program Keluarga Harapan PKH, bantuan non-tunai bersyarat bagi 10 juta keluarga penerima manfaat KPM, Kartu Indonesia Pintar KIP dengan target 20,1 juta anak usia sekolah, bantuan pangan non-tunai BPNT ditargetkan sebanyak 15,6 juta KPM yang dilaksanakan, Kartu Indonesia Sehat KIS dengan target 96,8 juta jiwa atau 40% penduduk berpendapatan terendah. Seperti di masa pandemi sekarang, pemerintah memiliki beberapa langkah untuk menanggulangi kemiskinan. Kartu sembako yang ditargetkan 20 juta keluarga dengan anggaran 43,6 triliun yang terdiri dari 200.000 per bulan selama 9 bulan. Program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta senilai 600.000 selama 4 bulan. Integrasi penyaluran bansos di mana dibantu oleh bank-bank pemerintah untuk menyalurkan transfer bantuan sosial secara langsung kepada penerima bantuan. Menurunkan harga BBM, pemotongan tarif listrik, menurunkan harga LPG, memberikan diskon dan gratis air bersih.
meningkatkan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Meningkatkan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan melalui skema penilaian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Melakukan realokasi sebagian anggaran belanja modal dan belanja barang APBN dan melakukan pembagian beban antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan mengalihkan sebagian anggaran transfer ke daerah dan dana desa untuk mengalokasikan anggaran menjadi bantuan sosial. Melakukan realokasi anggaran penanganan COVID-19 senilai 150 triliun dari total pembiayaan 405 triliun yang semula diperuntukkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, serta melakukan realokasi anggaran program bantu prakerja yang digunakan untuk membayar program pelatihan senilai 5,63 triliun. Tidak hanya pemerintah, kemiskinan bisa terentaskan jika setiap individunya juga sadar akan keadaan yang dihadapi. Berusaha, kerja keras, dan doa menjadi ujung tombak untuk menjalani segala aspek yang dilalui. Bukan hanya sebagai klise, tapi juga bisa menjadikan setiap orang keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut oleh mereka yang melakukannya. Mari bersama-sama berjuang menumpaskan kemiskinan agar negara yang kita cintai ini, negara Indonesia, bisa bebas terbelenggu dari kemiskinan yang selama ini menyengsarakan rakyat Indonesia. Saya Sari Apida Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.